Tapi ada sisi dramatisnya gitu di karena pemerintah kita ini saat ini kan banyak yang terlibat kasus korupsi dan segala macam ya. Dan jemaah kita ini takut dananya itu tadi diselewengkan sementara dia sudah membayar bunga. Ada kan kasihan kita kan itu menurut pandangan Abi sebagai ulama atau ustadz itu gimana tuh Bi? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda dan juga sahabat Cahaya Hati dimanapun berada. Kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai hari ini, di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat untuk menghirup udara, nikmat untuk bergerak bebas, dan itu semua kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena Allah masih mempercayakan kita untuk bisa menginjak buminya ini, dunianya ini. Tentunya kita harus selalu berbuat baik dan selalu mengingatnya. Baik, buat ayah bunda dan sahabat Cahaya Hati yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun kurang enak badan, semoga Allah angkat segala penyakit dan semoga Allah sehatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sahabat Cahaya Hati dimanapun berada yang mungkin lagi lihat live streaming kami pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya Wawan dan juga Ustadz Haji Oktri Ya. yang kelihatan ganteng pada hari ini akan berbincang-bincang sehat ya Bi. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah ya. Kita akan berbincang-bincang sehat bersama Ustadz Haji Oktri tentang seputar permasalahan haji dan umroh. Nanti kita akan bertanya-tanya seputar permasalahannya yang kita hadapi pada saat ini di tengah-tengah pandemi corona. Perjalanan haji kita itu agak sedikit tersendat ataupun ada kendala ya Bia. Jadi kita akan kupas tuntas bincang-bincang sehat kita pada pagi hari ini. Bagaimana Ustaz? Baik, siap. Langsung saja kita. Boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para jamaah, sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, yang sama-sama berada di tengah-tengah kami juga, yaitu pembawa acara kita, ya, Mas Wawan yang lebih ganteng dari ustadznya, dan semua tim dan kru yang hadir pada pagi hari ini dalam mengiprohkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi acara yang ditonton oleh masyarakat. Amin. Menjadi acara yang bisa menjadi pencerahan buat hati masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Permasalahan haji pada prinsipnya adalah permasalahan yang menjadi rukun di dalam Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan tuh Bang Wawan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan aku wajibkan nih, kata Allah. Wajib buat siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala punya kategori. Wajib bagi orang yang mampu secara finansial yang didapatkan dari yang halal. Kemudian wajib bagi orang yang siapa? Mampu bagaimana? Mampu dari sehat fisiknya, tidak dalam keadaan uzur. Mampu bagaimana? Justru mampu yang dalam keadaan waktunya yang sangat lapang.
Sekarang banyak orang yang sudah mampu tapi tidak dimampu-mampukan. Iya, betul Ini yang luar biasanya. Kenapa nggak berangkat haji? Belum lapang waktunya Ustaz. Kenapa? Perusahaan 5 sibuk. Wah, Masya Allah. Jadi terpelesetkan karena dunia. Nah, maka barang siapa yang mengufurkan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku nikmatku sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Barang siapa yang mengkufurkannya, barang siapa sudah diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang berlimpah, kelapangan rezeki, kelapangan waktu, kelapangan kesehatan, ya. Jadi ada 3, waktu, kesehatan, kemudian uang. Ya, karena kan haji ini ada 3 yang dipakai. 1 waktu, ya, melapangkan waktu, mengorbankan waktu, mengorbankan fisik, kemudian mengorbankan harta, rumah tinggal, mobil tinggal. Belum pernah kita lihat ada orang berangkat haji bawa mobil. Di dalam kopernya ada batang sawit, di dalam mobilnya ada batang karet. Belum ada pernah kita lihat. Masya Allah, betul. Nah, jadi maka oleh sebab itu, dengan 3 ini mereka sudah diberikan oleh Allah kemampuan. Namun kata Allah, dia tidak masih mau berangkat, ya kan? Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah akan tunjukkan kekayaannya. Apa maksud dari Allah akan tunjukkan kekayaannya? Allah akan ambil balik tuh dia punya harta. Allah akan ambil lagi itu nikmat sehatnya. Allah akan ambil lagi itu nikmat kelapangan waktunya, betul-betul Allah sempitkan dan tidak Allah berikan dia izin sama sekali untuk bisa berhaji. Kenapa? Tadi dia mengkufurkan nikmat. Nah, pandemi ini atau COVID-19 ini, Corona ini bisa jadi adalah maaf jangan ada yang tersinggung, ujian Allah buat orang-orang yang sebenarnya sudah pernah diberikan oleh Allah kelapangan waktu, kesempatan yang berharga, rezeki yang banyak, namun dia belum mau berangkat nih. Bahkan kita banyak dengar bahwa banyak orang-orang yang sudah diberikan kemampuan, sudah daftar nih, kemudian jatuh porsinya, misal contoh di tahun 2018. Dia bilang, nanti aja lah, belum sempat. Jatuh lagi di 2019, nanti aja lah bareng sama suami atau sama istri sekalian. Jadi tunda-tunda. Nah, karena tundanya bukan masalatil akhirah, tapi masalatil dunia. Sibuklah, usaha lagi banyak, sibuklah mau menyusui mau cucu, karena cucu baru lahir, sibuklah karena mau dekat dengan pernikahan anak. Maka gara-gara perkara dunia ini Allah murka. Allah mengkategorikan orang yang seperti ini kufur. Jatuh 2020 dia mau berangkat, Corona, Allah datangkan COVID-19 Corona. Jadi saya pernah dengarkan timbul pertanyaan nanti itu Bang Wan. Jadi Ustaz, kan yang berbuat itu hanya sebagian, yang sebagian lagi kan enggak Ustaz. Nah, seperti itu kan. Maka kalau boleh kita lihat perkataan almarhum Zainuddin MZ, betul. Nah, kata Zainuddin MZ, kamu yang minum, betul kamu yang zina, betul main judinya di rumah kamu. Tapi kalau sudah murka Allah semuanya kena mas kan gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, gara-gara sebagian ini semuanya kena dampak, karena Allah ingin menunjukkan tadi fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, jadi seperti itu. Maka Corona ini salah satu peribahasa yang menghambat Indonesia untuk berangkat haji. Tapi apakah haji itu dibatalkan? Tidak. Tidak dibatalkan. Ya, pemerintah Saudi tetap memberangkatkan haji. Pemerintah Saudi tetap membuka peluang haji. Kita dengar peluang yang dibuka itu ada 3 versi. 1, peluang yang diberikan untuk warga Saudi Arabia, sekitar Saudi Arabia. Yang kedua, diberikan untuk kepada warga khususan Mekah saja. Ya, Mekah dan Madinah saja. Nah, jadi yang ketiga ada lagi versi dibuka untuk umum untuk negara lain, tapi yang bisa berangkat itu kategorinya adalah umur yang imunnya masih kuat. Berarti jadi umur 45 tahun ke bawah. Nah, jadi 45 tahun ke bawah itu bahkan diseleksi lagi dengan protokol-protokol kesehatan.
apa protokol kesehatannya? Protokol kesehatannya salah satunya adalah dia akan menggunakan apa namanya, satu rapid test, yang kedua swab. Ya memang sedikit biaya haji pasti akan bertambah. Ya, benar sekali. Jadi rapid test, swab, dan juga nanti mungkin ada ketika sampai di Saudi sudah siap tuh. Makanya pemerintah Saudi kemarin menutup siaran langsung di Mekah itu hanya lihatin dinding-dinding masjid, tidak ada masuk ke link Ka'bah. Apa sebab tidak ada masuk ke link Ka'bah? Dikarenakan apa namanya, kalau dia lihat sholat Ka'bah kan tidak ada yang tawaf, takut timbul aib, timbul fitnah. Nah, jadi kenapa dinding-dinding Masjidil Haram saja? Supaya persiapan mereka tidak diketahui. Nah, persiapannya apa saja? Dia membuat gapura, yang di dalam gapura itu lebih kurangnya sekitar hampir 5 meter ya. Setiap jamaah yang masuk ke dalam gapura itu nanti akan keluar air sanitizer. Oh, berarti kayak udah didesain gitu ya? Desain. Terus yang kedua adanya lagi apa namanya, kamera tuh. Kita sampai bandara, kemudian kamera pengawas. Oh, Masya Allah. Pernah kami waktu di Singapura, luar biasa itu. Ketika di Singapura turun, di Kuala Lumpur terakhir kemarin umroh yang Februari, pulangnya tanggal 5 Maret. Oh, itu udah mulai pandemi itu ya? Iya, udah pandemi kan. Tanggal 27 sudah dilarang tuh semua pesawat masuk. Berarti itu perjalanan terakhir itu? Iya, makanya ada yang luar biasa. Kebetulan saya waktu itu di bandara karena ada permasalahan koper jamaah yang hilang kan. Pesawat itu turun, nggak boleh apa namanya, berhenti. Disuruh putar balik lagi, terbang. Naik lagi gitu? Iya, berhentikan di kota Riyadh katanya. Masya Allah. Allahu Akbar, ini dahsyat. Jadi inilah persiapan pemerintah Saudi sehingga mereka tetap membuka tuh peluang haji tadi dengan 3 kategori, tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang nanti kalau pakai nggak ada masker nggak bisa masuk masjid, sholatnya di luar gitu. Nah, pada prinsipnya kenapa pemerintah Saudi tetap melaksanakan, karena setelah ditemukan oleh ahli-ahli dokter, COVID-19 atau Corona ini akan musnah, akan hilang di saat suhu panas. Iya, benar. Nah, kita tahu sama-sama bahwa Nabi yang bilang 14 abad yang lalu, al-hajjun nahar. Haji itu adalah musim panas. Kok bisa di setiap musim haji itu panas? Karena untuk menghilangkan karat yang ada di besi, otomatis kan dipanasin dulu. Masya Allah. Baru dicemplungin ke air. Itu perumpamannya ya. Ya. Jadi untuk menghilangkan dosa yang sudah berkarat, dosa-dosa manusia yang berkarat nih, luar biasa. Coba bayangkan dosa aku sampai berkarat. Dosa siapa itu kira-kira? Saking nempelnya, saking lengketnya. Iya. Maka dihilangkan dengan cara Allah panaskan tuh kota Mekah. Dan di saat puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Nah, makanya luar biasa. Jadi pada prinsipnya untuk haji tetap dibuka. Cuma pemerintah kita Indonesia mengkhawatirkan kesehatan jamaahnya, mengkhawatirkan kondisi jamaahnya, daripada nanti petugas jamaah, petugas haji di sana kelabakan, petugas haji Indonesia di sana akan terjadi sesuatu dan segala macam. Mereka mengambil keputusan, sudah kita batalin dulu. Nah, padahal kalau kita lihat persiapan sebenarnya sudah luar biasa. Yang saya tahu kemarin dari Kanwil Pekanbaru Riau, bahwa mereka sudah siapkan manifest, sudah kirim ke Jakarta, bahwa mereka tetap menjalankan pelunasan untuk apa namanya, haji, keberangkatan haji. Dan mereka sudah setorkan ke BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan kita lihat juga persiapan-persiapan yang lainnya, manasik secara online segala macam. Namun ya apalah daya, ya inilah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa jadi memberikan penghalangan buat Indonesia ini, buat jamaah-jamaah haji. Salah satunya karena ada beberapa jamaah haji yang mengulur-ulur, menunda-nunda, sudah diberikan kesempatan tahun-tahun yang lalu. Nah, itu dia kembali lagi ke situ. Mungkin ini menjadi satu momen untuk meningkatkan kesadaran bagi setiap muslim yang mampu mungkin yang seperti Abi sampaikan. Mungkin selama ini sibuk dengan waktu dunia, sehingga pada waktu dia sadar untuk
ke Baitullah. Iya. Allah uji dengan pandemi ini. Betul sekali Bang Wawan, itu yang sangat-sangat disayangkan jadinya. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad pun pernah ngomong kan. Iya. Apa kata Nabi Muhammad SAW 14 sahabat yang lalu, waman malaka zadan aw rahilatan tablughu ila baitillah falam yuhajja awil umrah fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Yang artinya bahwa kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah tiga tadi, kelapangan waktu, kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan, namun dia masih tak mau berangkat haji dan umrah, maka ketika dia mati, matinya dianggap seperti mati Yahudi dan matinya Nasrani. Coba bayangkan, kita nggak tahu Bang Wawan, yang terdekat dengan kita bukan kerabat, bukan ustadz, ulama, bukan Bang Wawan yang dekat dengan saya, bukan Bang Sabri, bukan Bang Jeki, bukan karyawan Cahaya, karyawati Cahayati, termasuk bukan Umi Rika sendiri, istri saya, termasuk orang tua saya sendiri bukan, tapi yang paling dekat adalah kematian. Masya Allah. Maka sangat-sangat disayangkan orang yang sudah dapat waktunya, sudah keluar porsinya, sudah punya rezeki, sudah punya kelapangan waktu, sehat walafiat, tapi sayang tidak mau mengambil kesempatan tersebut, tidak mau memberangkatkan dirinya. Maka apa yang terjadi? Nah, ketika dia mati, matinya seperti Yahudi. Nauzubillah min zalik. Tapi saya yakin pemirsa yang mendengar saat ini, sahabat kita yang mendengar saat ini, ya kan, sahabat-sahabat Cahaya ada kita. pesan mungkin Ya, kemudian mereka saat ini dengar, mudah-mudahan di 2021 ini nanti memang jadi haji. Amin. Mereka tidak mau menunda lagi. Amin ya Allah. Bahkan mereka sudah mungkin niatkan untuk 2021. Namun mereka saat ini melihat masih kelapangan rezeki, masih kelapangan untuk rezeki, masih kelapangan untuk nikmat sehat. Nah, ditambah lagi mereka sudah tahu nih yang namanya yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka mereka akan ambil kesempatan untuk umroh. Haji kecil. Nah, di mana haji kecil, alhamdulillah pemerintah Saudi dan melalui beberapa provider visa sudah menitipkan pesan. Insya Allah awal Muharram. Kabar baik ini ya. Awal Muharram. Jadi iftah babul haramain. Jadi babul haramain itu dibuka untuk umroh atau haji kecil Bang Wawan. Itu nanti adalah di awal Muharram. Tepatnya tanggal berapa nih, Mbak? Kalau awal Muharram itu kalau nggak salah pertengahan September. Masya Allah. Iya. Jadi pertengahan September sudah dibuka, maka ini ada peluang nih. Ya, silahkan berkunjung ke semua travel yang ada di Pekanbaru. Tapi harus ingat Bang. Apa itu? Ingat 5 pasti. 5 pasti. Ya. Yang pertama pasti tanggal berangkatnya. Iya. Kemudian pasti izin travelnya. Betul sekali. Banyak sekarang travel. Iya benar. Ya. Izin nggak ada. Iya, izin. Berangkat pasti, tapi izin nggak ada. Iya. Nanti ada satgas di bandara. Iya, akhirnya ditanya. Kementerian Agama sudah menyampaikan informasi kepada seluruh kemenak provinsi untuk bikin satgas di bandara. Jadi satgas inilah akan melihat izin travel. Yang travel ini misalnya contoh travel Cahayati. Dilihat SK izin. Contohnya Cahayati, jangan dong. Oh, jangan Cahayati. Jangan Cahayati. Jadi contohnya kayak Cahaya Kolbu aja. Cahaya Kolbu. Contoh Lentera Hati dah. Lentera Hati ya. Boleh ya. Kode etik ya. Kode etik siaran. Iya, boleh. Jadi Lentera Hati. Dicek tuh, mereka kan ada sistem umroh sehat dan jamaah juga bisa ambil Play Store, ambil Kementerian Agama atau ambil Play Store, ambil cara umroh sehat. Nah, jadi akan nanti di situ keluar tuh nama-nama travel yang berisi. Nah, ketika nama travel Lentera Hati ini tidak ada izin, maka Satgas akan memberhentikan mereka berangkat. Masya Allah. Nah, disitulah tangisan nggak peduli itu apapun alasannya ya, Iya. izinnya nggak ada gitu. Nggak ada, sama dengan
illegal logging. Berarti masih ada juga ya dia travel umroh gitu ya, izinnya itu belum ada tapi nekat memberangkatkan jemaah gitu ya. Bahkan mereka menjual janji-janji yang Masya Allah, hati-hati sahabat Cahaya Hati dimanapun berada ya. Harus selektif dalam memilih travel yang bakal dipercaya untuk perjalanan umroh ayah bunda dan sahabat Cahaya Hati. Benar Bang. Lanjut yang ketiga apa? Oh iya, tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama pasti tanggalnya ya. Pasti izinnya. Yang kemudian pasti hotelnya. Pasti maskapainya. Terus kemudian yang terakhir adalah pasti untuk istilahnya itu dari kondisi travelnya sendiri. Karena pastikan tempat travelnya banyak sih. Sekarang nih orang yang menjemput bola. Ya, bola dijemput. Namun apa yang terjadi ketika mereka sudah percaya, biasanya di daerah, contohnya kayak di Dayun ada kasus tuh, didatangin, udah percaya bayar DP segala macam, Masya Allah. Kemudian mereka coba datang ke kantor, benar kantornya bagus, look segala macam. Kemudian pas hari H, sehari sebelum, nggak ada informasi tentang persiapan bagaimana koper apa segala macam. Mereka datang ke kantor, rupanya pemiliknya sudah kabur, rupanya ruko kontrakan. Masya Allah. Ya, kalau namanya kontrak bisa aja kan, pemiliknya sudah kabur, karyawannya nggak tahu menahu, security-nya apa boleh buat, mau disiksa silahkan. Berarti itu hanya dekorasi settingan aja ya? Ya. Masya Allah. Cari tahu dulu betul-betul ini tempat kantornya, usahanya itu apakah betul punya pribadi atau dia nyewa. Kalau sudah punya nyewa, cari tahu lagi tadi itu izinnya segala macamnya. Kalau izin-izinnya ada, dia kantor cabang, kantor perwakilan. Yang penting dia ada izin resmi travel tersebut dan bisa mencari tahu keberadaan travel utamanya di mana. Contoh kalau perwakilan di Pekanbaru cabang misal contoh, berarti ini travel miliknya mungkin orang Jakarta atau mungkin milik orang di Surabaya, Semarang, Medan. Cari tahu tuh kantor pusat. Tapi betul nggak telepon nanti ke kantor pusat? Betul nggak ada cabang di Pekanbaru? Benar sekali. Di mana alamatnya? Nah, jadi buat sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, buat ayah bunda yang belum sempat menjalankan ibadah umroh, ya kebetulan kali ini dialog kita ini langsung bersama Ustadz Haji Oktri, langsung bersama ownernya Cahaya Hati. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi masalah 5 pasti tadi itu nggak perlu dikhawatirkan lagi ya, karena jemaahnya juga kita udah banyak ya Bian. Udah berapa orang di jemaah kita lebih kurang? Kalau lebih kurangnya udah hampir sampai dari 2011 sampai sekarang sekitar hampir 10.000. 10.000, Masya Allah. Kalau 10.000 jemaah yang sudah terbang lebih kurang ya. Betul, alhamdulillah. Apalagi kita nanti ada program-program yang kita lakukan di sana itu rutin. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi pada prinsipnya dimanapun sih travelnya silahkan. Apalagi sih sekarang yang udah berangkat gagal haji nih. Haji udah ada berangkat. Jangan pesimis, masih ada tuh haji kecil. Jadi bahkan banyak ada orang yang nelpon, Ustadz, saya kan nggak berangkat haji nih, boleh saya berangkat umroh? Ya boleh lah, kenapa enggak? Nah, saya tanya tujuannya apa buat berangkat umroh? Ini yang membuat saya terkejut dan menjadi takjub. Dan mudah-mudahan takjub dan memberikan hidayah buat semua sahabat, pemirsa, ayah bunda yang mendengarkan bincang-bincang kita ini. Satu, alasan dia mau berangkat umroh lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Karena kan harus innama a'malu binniyat, niatnya kan digantungkan oleh Allah kan. Yang kedua, dia niat berangkat haji ingin mencari ilmu untuk persiapan haji. Dia niat berangkat umroh haji kecil untuk persiapan, untuk mencari ilmu persiapan buat haji besar. Jadi dia pengen hafal tuh pintu-pintu masuk haji di mana, bagaimana cara nanti tawaf mendekati Ka'bah, bagaimana teori untuk masuk ke Hijr Ismail, bagaimana untuk bisa menyentuh Hijr Ismail, bagaimana untuk bisa menyentuh nanti Hajarul Aswad, kan, bagaimana bisa menyentuh Rukun Yamani, subhanallah. Dan kemudian bagaimana nih pintu keluar supaya nggak tersesat, bagaimana bisa mereka menghafal jalur untuk ambil bis, bagaimana untuk, karena namanya haji mandiri, hotel nggak ada yang dekat. Masya Allah. Oh, haji mandiri itu jauh dari ada hotel yang dekat.
yang dekat itu minimal 2 kilo dan bukan untuk masyarakat Pekanbaru. Otomatis kan didahulukan untuk ibu kota Jakarta. Benar sekali. Yang ibu kota Jakarta aja ada yang dapat 10 kilo. Masya Allah, itu pakai bis ya, Bi? Iya, pakai bis. Masya Allah. Nah, jadi mereka mau mempelajari itu, mencari ilmunya supaya apa? Supaya mereka paham, mereka tahu, dan nanti waktu haji mereka nggak linglung. Benar sekali tuh. Nah, kenapa jamaah haji banyak sesat, Bang Wawan? Banyak sekali yang sesat. Alasannya karena tadi ilmu tadi nggak ada. Iya, benar sekali. Jadi pas berangkat dia pikir akan dibimbing nih. Rupanya nyasar kemana-mana. Masing-masing rupanya berangkat. Yang kalau nggak nempel sama orang yang sudah pengalaman, biasanya akan tersesat. Masya Allah. Bahkan yang punya pengalaman pun tapi sombong, angkuh di hati, bisa ikut sesat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi udah nggak punya pengalaman, sombong lagi. Itu narik kemana-mana dia, Bu. Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti dia udah tak ada ilmu, ditinggal sama rombongan. Nah, haji reguler itu harus mandiri. Makanya ada rutin manasiknya sebelum berangkat haji itu ada yang bikin 15 kali. Ya, kalau kita insya Allah membuat yayasan KBIH Cahaya Hati ini akan memberikan bimbingan jamaah insya Allah 2 kali lipat dari jamaah-jamaah yang sebelumnya. Jadi dari yayasan. Nah, kemudian kalau untuk umroh sendiri aja kita sudah bikin bimbingan sebanyak 6 kali. 6 kali. 5 kali di tanah air bersama praktek, 1 kali di kota Madinah sebelum bertolak ke Makkah. Masya Allah, dibimbing betul ya, Bi? Ya. Bahkan kita ada bimbingan 24 jam full. 24 jam untuk bagaimana jamaah itu tidak tersia-siakan rasa uangnya. Karena kan maaf tidak semua jamaah yang ngerti tentang Islam, apalagi tentang haji gitu ya. Sehingga mereka sampai di sana apa nih? Padahal banyak yang harus kita raih. Makan subhanallah, banyak jamaah yang sampai di sana ya udah sholat di hotel aja kan nampak Ka'bah. Padahal ketika dia sholat di dekat Ka'bah, itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Jangankan sholat yang di dekat Ka'bah, di depan Ka'bah, memandang Ka'bah saja Allah sudah berikan tuh isrin rahmat, 20 rahmat. 20 rahmat hanya dalam pandangan saja. Pandang saja. Masya Allah. Makanya salah satu amalan yang terbaik itu adalah memandang Ka'bah. Masya Allah. Jadi sholat di depan Ka'bah, karena kan arah kiblat harus kita pandang. Nah, seperti itu. Maka jadi orang ini ingin menjadikan ilmu. Ilmu. Jadi ibarat katanya kan selama ini kan ilmu untuk mereka teori dikasih di sini, praktek di sini. Tapi kan di lapangan itu kan memang jutaan manusia bergabung dengan jangankan haji, umroh saja sekarang sudah luar biasa. Karena banyak orang yang sudah mengalami sadar bahwa ada ayat Allah, perkataan Allah di dalam Al-Quran yang mengajarkan mereka orang beriman itu begini loh. Salah satunya kalau Allah, lan tanalu birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mampu mengorbankan apa yang dikorbankan, apa yang dia cintai. Apa yang dia cintai? Iya. Contohnya, saya cinta sama istri saya. Iya. Betul. Iya. Tapi harus ada yang saya cintai lagi. Apa itu? Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Akhirnya saya harus berdakwah. Kayak kemarin kita pergi ke Japura. Iya, benar sekali. Pengorbanannya luar biasa loh itu. Tinggalkan istri dan anak. Betul. Apalagi drivernya subhanallah. Drivernya subhanallah. Iya, drivernya Masya Allah. Menyalipnya itu tipis banget ya. Jadi kita yang dibonceng nginjak rem terus. Rem kaki sendiri ya. Masya Allah. Nah, kalau terjadi eksiden ini kan kita meninggalkan istri, meninggalkan anak. Padahal istri anak kan kita cintai. Nah, yang kedua, mengorbankan harta. Orang berangkat haji, umroh itu kan mengorbankan harta. Iya, benar. Coba dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kendaraannya, perusahaannya, istri anaknya, semuanya ditinggalkan. Kebun sawit, dunianya dia tinggalkan. Pokoknya semuanya. Ya,
betul luar biasa, itu pengorbanan yang dahsyat. Maka ini Allah kategorikan. Lalu mana lagi orang-orang yang dikategorikan tadi mengorbankan, termasuk orang beriman, apa yang dikorbankan? Tadi pengorbanan dari keluarga, pengorbanan dari harta benda. Ini dia. Pengorbanan yang terakhir adalah pengorbanan untuk meninggalkan semua perkara dunia. Orang berangkat haji tidak ada yang memikirkan perkara dunia. Saya pernah bawa pengusaha besar, sampai di sana dia matikan handphonenya. Saya bilang, kan bapak pengusaha pak, nanti kalau ada telepon segala macam biar, kalau ada urgent pak, masalah tanda tangan atau mungkin mohon maaf ada perusahaan bapak mungkin kena ini dan akhirnya membuat perusahaan bapak hancur, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Saya bertamu ke rumah Allah, tidak mungkin Allah tidak lindungi saya. Contoh, tidak usah jauh-jauh, kita bertamu ke rumah Bang Wawan, pasti Bang Wawan prepare kan? Contoh kemarin kita halal bihalal, tanya Jeki, bertamu ke rumah Bu Emi Pasar Bawah, sudah siap keran, sudah siap apa lagi Jek? Jengkol. Banget dia kesukaan Jeki. Luar biasa, dahsyat. Betul sekali. Itu kita hanya jadi tamu manusia, jadi siapkan sambutannya. Apalagi menjadi tamunya Allah yang betul-betul dipanggil dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Coba Bang Wawan gimana ya namanya? Ya, versi apa dulu nih? Versi apa saja? Biar boleh. Versi apa saja? Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Allah. Innal hamda Ya Rabb. wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah. Masya Allah. Merinding. Sambil berdua kali sana Bi. Tapi belum pernah di Allahu Akbar. Mudah-mudahan bersama sahabat Cahayati yang ada di sana Amin. nonton ya. Kan kata Allah, orang berangkat haji atau umroh itu ada 3 caranya. 3 cara. Iya. Boleh ini. Betul. 1, dengan cara dia punya rezeki. Punya rezeki. Iya, diberikan oleh Allah rezekinya. Kemudian dengan cara dia tidak punya rezeki, tapi Allah berangkatkan dengan cara ditompangkan. Numpang dong gitu ya. Iya. Katanya kita masjid nggak punya kendaraan, ada orang lewat mau ke masjid, ya naik. Masya Allah ya, itu ibadah gitu ya. Ada orang kaya, tahu-tahu Masya Allah luar biasa, ya. Lihat kesolehan, ya kan, dia lagi mencari itu orang-orang yang soleh, ahli ibadah, tidak meninggalkan sholat tepat waktu, baca Quran dan segala macam. Dia berangkatkan. Kemudian ada lagi yang ketiga nih. Yang ketiga lewat kun fayakun ya Allah. Kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Iya. Kata orang mana mungkin dia bisa berangkat, pemulung loh. Tapi ternyata pemulung bisa berangkat haji. Nah, dia mana mungkin bisa berangkat, cuman garing masjid, marbot masjid. Ternyata dia bisa berangkat. Benar. Nah, makanya kalau kata Allah kun, tidak akan ada orang yang bisa menghambat. Jadi maka jadi. 1 miliar manusia nih menghadang dia untuk nggak bisa berangkat. Kata Allah berangkat, ya berangkat. Tapi kata Allah, walaupun dia punya rezeki, walaupun dia punya banyak uang, walaupun dia orang kaya, dia punya jabatan, ya kan? Ya. Tidak. Kalau 1000 orang, 1 juta, 1 miliar orang untuk berusaha membuat dia bisa berangkat, kata Allah tidak, ya tidak. Contoh nih, pandemi ini. Pandemi ini benar. Berapa banyak orang-orang pejabat, pengusaha kaya raya yang nggak jadi berangkat. Bahkan sampai Haji Plus pun nggak berangkat. Haji Plus kan kategori hampir rata-rata mereka yang golongan menengah ke atas, rezekinya yang sudah ini. Karena antriannya itu cuma 7 tahun. Kalau reguler kan daftar sekarang 22 tahun lagi. 22 tahun lagi. Ya, kok bisa 22 tahun? Kemarin memang betul 21 tahun. Nanti kan ada protes nih. Ustaz bukannya 21 tahun? Betul. Tapi kan yang tahun ini mundur nih. Nah, maka nanti orang-orang yang keluar porsinya di 2021 ikut mundur jadi 2020. 22 tahun Bang Wawan. Umur kita sekarang udah, umur saya contohnya 39 tambah 22. 59 ya 61. Kira-kira masih hidup ya? Sudah lebih dari umur Rasulullah tuh. Oh, hampir dekat. Umur Rasulullah kan 63 ya, Masya Allah ya. Betul. Nah, coba bayangkan bagaimana orang yang daftar kalau dikaitkan dengan umur Rasulullah. Umur Rasulullah itu kan 63 tahun tuh. Ya, berarti kalau dikaitkan dekat dengan umur Rasulullah yang 62 tahun 11 bulan. 11 bulan.
Berarti kan tinggal 1 bulan lagi. Antrian 22 tahun. Berangkat ya? Masya Allah. Maka ini ada saran juga nih buat sahabat pemirsa nih. Apa itu? Nah, bagi sahabat pemirsa Cahaya Hati yang punya anak nih. Punya anak? Iya. Udah dari sekarang aja tuh daftarin hajinya. Iya, anaknya baru mungkin 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun, 5 tahun, dan sekarang nanti ketika 22 tahun lagi kita tambahkan 22 tambah 5 tahun umur anaknya contoh. Berarti sudah berapa? 27 tahun. Umur fisik masih kuat. Nah, itu dia ayah bunda yang sayang anak, jangan beliin gadget. Daripada beliin gadget ya kan, daripada beliin motor yang bisa mengancam keselamatannya, daripada dia sibuk dengan urusan dunia, ayah bunda bisa preparekan dari sekarang, daftarkan anandanya haji ya. Haji reguler ya, percayakan. Ya. Apakah bisa dengan daftarnya kemana? Bisa daftarnya langsung melalui bank-bank syariah, syariah. Atau bisa melewati bantuan Cahaya Hati juga untuk hati reguler. Bahkan kita ada program kerjasama dengan beberapa bank yang alhamdulillah mereka adalah syariah. Bahkan ada yang dengan DP 1 juta mereka bisa dapat porsi. Tapi tentu mereka akan nyicil dulu sebelum berangkat bisa lunas. 22 tahun loh. Jangan ngambil lama-lama, ngambil yang mungkin 5 tahun, mungkin ngambil yang 3 tahun, yang alhamdulillah cicilannya hanya 600, 700, 800, ya bahkan sampai yang 1 juta rupiah tergantung tahun yang kita ambil. Apalagi antrian 22 tahun, kredit rumah hanya bisa ya. Itu biasanya kalau ini mungkin ayah bunda ingin tahu itu berapa cicilannya biasa itu? Iya, 600, enggak 22 tahun, jadi kan 1 juta tuh, uang porsi haji itu kan 25 juta, 25 juta. Itu dengan 1 juta dibayarkan, berarti kita kan ada tanggungan sebesar 24 juta. 24 juta itu dibagi berapa tahun kita mengambil. Nggak ada pakai bunga ya, nggak ada bunga sekian persen. Mungkin bukan bunga namanya, tapi bagi hasil. Murabahah. Jadi berkatanya itu ketika 1 juta tadi, 24 juta tadi dibagikan, kita ngambil mungkin 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, atau mungkin 60 bulan, 5 tahun. 5 tahun udah lunas porsinya. Tinggal nabung-nabung buat biaya hidup di sana nanti. Nggak usah banyak-banyak deh, bawa sekitar 1 juta, 2 juta, insya Allah dia cukup. Karena kenapa kok orang Ustaz, persiapan haji itu harus bawa uang banyak Ustaz? Ini prinsip yang salah sebenarnya. Ongkosnya ada Ustaz, tapi untuk di sana tidak ada. Salah. Di sana itu kalau kita niatkan ibadah, ya udah fokus untuk ibadah. Jangan mikir ini mikir itu ya. Iya. Jadi kenapa orang itu dia nanti dulu lah cari uang belanja ya, karena dia mikirkan apa yang mau dibawa pulang. Iya. Nah, satu lagi, ketika ada masyarakat melepas jamaah berangkat haji, nah nitipnya aneh-aneh. Dulu orang tua kita dulu nih, ketika ada tetangganya berangkat haji, berbondong-bondong datang ke rumah orang tersebut. Kemudian untuk apa mereka datang? Mereka untuk ambil oleh-oleh. Bukan, minta nitip doa. Titip doa. Ada orang berangkat haji, titip doa. Nah orang sekarang kan enggak, ada orang berangkat haji sampai umroh, iya. Mending oleh-oleh bang, cerek kuning. Bingung bawanya suka. Iya. Itu pakai kayak begini nih, kaca. Masuk dalam koper, dibanting pecah ya. Sia-sia. Masya Allah. Itu biasanya kalau cerek kuning itu ibu-ibu biasanya ya. Terus aku kalau umrah beli cerek kuning lah. Yang ini dia nih bawaan kan. Masya Allah ya. Jadi pada prinsipnya jangan membebankan jamaah yang berangkat. Iya betul sekali. Kalau mau bebankan dengan yang bermanfaat buat dia. Iya pasti. Manfaatnya bagaimana? Ketika kita nitip doa nih, tolong ya nanti di depan Ka'bah usahakan doakan saya. Iya. Ketika dia berdoa tuh, apa kata dia? Ya Allah sehatkan si fulan, ya Allah berikan nikmat rezeki, ya Allah berikan nikmat dalam bentuk bisa engkau berangkatkan juga si fulan haji. Masya Allah. Maka ada bahasa Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu doa orang yang mustajabah itu atau doa orang yang didengarkan itu adalah doa sahabat yang mendoakan sahabatnya. Di dalam hadis Nabi bilang tanpa pengetahuan. Ini yang lebih baik. Tapi kalau pengetahuan kan dititip nih, itu amanah. Maka
ketika dia berdoa, doa ikhwani ila ikhwani lam yaro. Jadi doa seorang saudara kepada saudara yang tanpa sepengetahuan saudaranya. Ketika dia berdoa, fakul malaikat amin. Jadi malaikat itu akan berkata amin, falaka misluhu. Maka doa yang sama juga untukmu. Akan manfaat tuh. Bang Wawan doakan saya. Doa yang sama mengalir lagi untuk Bang Wawan. Kata malaikat ketika Bang Wawan doa nih, ya Allah sehatkanlah Ustaz Okti, jagalah dia ya Allah. Kata malaikat amin, dan doa yang sama untuk. Makanya setiap saya berangkat haji umroh, banyak tuh jamaah yang nitip doa, baik lewat WhatsApp, baik lewat Facebook ketika saya bikin posting. Ayo sama-sama kita berdoa depan Ka'bah, atau aminkan doa saya ini. Nah kan gitu. Nah tapi ketika ada yang nitip doa yang aneh, saya tidak bacakan. Salah satunya ya, Ustadz tolong doakan supaya saya dapat jodoh. Nanti kalau saya doakan depan Ka'bah tempat mustajabah kan, kata malaikat amin, doa yang saya. Artinya dapat jodoh lagi. Ya, besok kalau berangkat si Jack, tolong doakan untuk dapat jodoh. Mending kita video call, baca surah aja. Baca sendiri, maksudnya kita hadapkan ke Ka'bah. Kan secara langsung tuh salah saja video call nih, melalui WhatsApp kah, email kah. Nah doa aja, biar kita yang aminkan. Amin, subhanallah. Ya ini bincang sehat kita sama ya. Oke ayah bunda, mungkin ada pertanyaan lain kali ya. Ini mewakili ayah bunda dan sahabat Cahaya Hati nih. Oke, ini seputar permasalahan haji tadi, kita kembali ke topik kita ya Bi. Terkadang Bi, ada insan manusia ini melakukan sesuatu itu hanya untuk mempopulerkan dirinya. Masya Allah. Ya. Salah satunya mengambil jalur haji ini hanya untuk mendapatkan gelarnya saja. Tetapi akhlak dan pembawaan dirinya belum mencerminkan seorang haji gitu. Itu dalam penjelasan agama kita itu tentang haji dan gelar yang didapat setelah melaksanakan ibadah haji itu yang sesungguhnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin buat ayah bunda dan sahabat Cahaya Hati. Masya Allah, luar biasa. Jadi amal haji ini adalah amal yang besar, dan bahkan sampai Nabi ngomong. Kata Nabi Muhammad, al-hajju mabruru laisa lahu ilal jannah. Haji yang mabrur tak ada lagi balasan dari Allah kecuali surga. Nabi dan Allah kalau sudah janji, ya di dalam doa sesudah azan kita dengar tuh di terakhirnya, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dan Nabi tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu kita. Nanti kalau udah banyak rezeki berangkat haji lah. Banyak rezeki, nantilah belum beli Pajero. Jadi ini gambarannya. Lalu apa yang terjadi para pemirsa dan sahabat Cahaya Hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Haji ini amalan yang besar, balasannya luar biasa juga adalah surga. Iya kan? Jadi ketika dibalas dengan surga, apa yang terjadi? Subhanallah, luar biasa. Jangan sia-siakan. Untuk mencapai kemabruran tadi bagaimana? Maka jangan sampai membuat kita dengan haji ini menjadi orang yang tinggi hati. Masya Allah. Karena tidak sedikit orang yang punya niat berangkat haji ini bukan untuk lillah, tapi untuk dunia. Betul. Contoh, supaya dipandang sama orang dia adalah orang baik, supaya nanti bisa dipilih oleh masyarakat untuk jadi anggota DPR, MPR, bahkan maaf presiden pun sekalian. Dia pergilah haji kan, supaya ada di depannya haji. Udah salah. Titel jadinya dunia. Ya. Terus yang kedua, untuk haji yang mabrur tersebut didapatkan itu dengan cara tiga cara. Yang pertama, sebelum qoblal haji, sebelum haji. Biasanya orang banyak berhasil nih sebelum haji itu rajin ke masjid, rendah hati, santun. Tapi ujiannya juga besar. Apa ujiannya besar? Ketika tidak dekat-dekat mau berangkat. Yang namanya iblis sudah bersumpah, qala fa bima aghwaytani
la uqa'udanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Jadi iblis itu tidak sudi kita dapat gelar haji mabrur. Ini bapak ibu para jamaah pemirsa yang sudah haji nih, hati-hati. Dia akan seret. Sebelum berangkat pun udah seretnya. Apa? Seorang suami emosi sama istri. Masya Allah. Emosi dengan tingkah laku anak-anaknya. Di pandangan matanya salah aja tuh, nggak ada yang benar ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Inginnya ngamuk aja ya. Ngamuk aja, emosi aja. Iya. Iya, gelas lah terbang, piring lah terbang. Untung istrinya pintar. Belajar karate atau kungfu, ditangkap. Masya Allah. Dibalikin lagi, Masya Allah. Iya. Nah nih, jadi apa namanya? Nah, salah satu Allah menilai haji mabrur dari sebelum keberangkatan. Kemudian dari sebelum keberangkatan mana lagi? Allah lihat lagi nih niatnya benar nggak nih? Allah lihat lagi mana lagi? Dari hartanya. Dia berangkat dari harta yang halal apa yang subhat. Masya Allah. Jangankan yang haram, yang subhat nggak boleh. Subhat itu Bang Wawan, ibarat katanya apa namanya, sama-sama. Nah ini contoh. Ini kan kalau udah di atas meja ini, menurut Bang Wawan ini halal atau subhat nih? Kalau saya ambil, saya buka, saya minum. Subhat. Kenapa kok bisa subhat? Karena kita nggak tahu siapa pemiliknya. Udah jelas. Memang untuk kita. Udah jelas ini ditaruhnya di atas ini. Oh, di atas ini. Ya, di atas ini. Ini berarti otomatis pemilik sudah ridho nih meletakkan di atas ini. Oh gitu ya. Ya. Gitu ya. Berkatanya Bang Wawan bertamu nih ke rumah orang dari Sogo ini. Oh, disuguhin. Nah, itu halal tapi. Halal. Kata Bang Wawan kan, Iya. pemirsa. Kalau kata saya, ini masih subhat. Oh, berarti subhat masih ini. Ya, apa sebab? Belum dapat izin. Masya Allah. Izinnya kapan? Ayo Bang Wawan kita minum. Kalau kita minum dulu ya. Ya, ini Bang Wawan apa nih Bang Wawan? Ini Zam-Zam water ini. Masya Allah. Masya Allah. Produk dari salah satu produk Dari Cahaya Hati. Masya Allah. Masyarakat kalau mau dapat gimana nih Bang Wawan? Iya, silakan datang langsung aja ke Travel Cahaya Hati yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di depan Istana Baby, atau di depan gedung lamanya Departemen Agama. Benar ya? Ya. Gimana kalau kita minum dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya bibir udah pecah-pecah juga nih. Ya doa, baca doanya ada juga Bang Wawan. Iya. Doanya. Abi yang baca biar Wawan iman apa aminin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Abi baca, Bang Wawan ikut, biar jamaah juga ikut. Baik. Biar pemirsa ikut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman Allahumma ilman nafi'an nafi'an wa rizqan wa rizqan wasi'an wasi'an wa amalan wa amalan salihan salihan wa shifa'an wa sifaan min kulli da'in min kulli da'in wa saqamin wa saqamin bi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahim. arhamar rahimin. Insyaallah, walaupun belum sampai Ka'bah airnya udah diminum Udah dulu. minum ya, Masya Allah. Nah, sebenarnya sih ada sunnah minum air itu Bang Wawan. Sunnahnya apa? Tapi kita minum dulu deh. Boleh nih. Udah mengundang. Iya. Silakan, Bismillah. kru juga ikut minum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kru. Minumnya satu teguk, lepas dulu. Minum lagi. Oh gitu ya dia. Kalau saya sawi Nah, supaya apa? Jantung kita sehat. Iya. Karena ada orang yang minum pakai nafsu. Buk 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 buk. Sampai naik jabut dulu. Akhirnya apa? Pernapasan dia, rongga-rongga paru-paru dia itu tersumbat dengan air. Langsung kena jantung. Makanya itu ada yang orang. Oh iya, Masya Allah. Jadi maka dalam keadaan haus, Sayyidina Umar nih pernah jalan, Muhammad sudah jalan, nampak tenda kecil. Dia lihat ada anak kecil, ya kan, separuh baya lah. Kemudian dia datang, wahai walad, boleh aku minta air, haus sekali. Diambilin sama anak tersebut airnya pakai gelas kecil, lebih kecil dari ini. Kemudian dikasih apa kayak pipet gitu, sedotan, tapi dari kayu. Dari siwak yang dibolongin. Iya. Terus kau kasih aku air yang sudahlah kecil, terus kau suruh aku minum dengan sedotan atau siwak ini. Kurang puas deh. Iya, perlu penasaran. Terus aku Silahkan minum aja dulu, nanti aku jelaskan. Dia minum lah.
surut kan susah minum bagi sedotan. Sedotannya kecil lagi. Iya. Kalau sedotan kita kan lumayan. Ini udah haus lagi kan Bing. Oh iya. Lebih kecil daripada sedotan aqua gelas. Masya Allah. Sedotan aqua gelas aja kita tusukkan, kita buang sedotannya. Iya benar sekali. Nah, jadi Sabri biasanya seperti itu. ini diminum pakai sedotan. Masya Allah, di selesai minum ditanya kenapa aku berikan seperti itu supaya jantungmu sehat. Masya Allah. Muka lupa. Anak kecil tapi bermakna. Ya, si anak kecil ini sudah meneliti ilmunya Allah di dalam Al-Quran. Jadi kulu wasrobu wala tusrifun. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Innal musrifin ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlebihan itu adalah temannya setan. Jadi orang yang minum wah itu kayak setan minum. Setan itu ya. Nah, karena orang yang beriman minumnya sikit-sikit, ini pasti. Cuman kadang jarang kita implementasikan, Bang. Apa itu? Kalau udah terdesak tuh nah. Baik. Tadi Bang Wan bikin nanya nih, Bang. Tadi dalam doa ada bacaannya itu kalimatnya syifa. Syifa itu kan obatnya. Ya, betul. Nah, jadi ada juga beberapa pengetahuan Bang Wan nih tentang air zam-zam, katanya bisa sebagai obat. Itu maknanya seperti apa? Masya Allah, luar biasa. Dicipta air zam-zam dulu kita nih. Nah, kita kaitkan ya sesuatu. Ada doa Allahumma ilman nafi'ah. Ketika kita hendak minum air zam-zam ini, kita berharap sama Allah dengan lewat minum air zam-zam ini Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Selama ini kan kita mungkin pernah minum khamar sehingga menghilangkan ilmu bermanfaat, ya kan? Selama ini mungkin pernah ada orang minum istilahnya tuh minum segala macamnya lah. Nah, sehingga membuat kita menjadi orang yang hilang arah. Nah, dengan kita minum air zam-zam, kita minta ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kita buka Facebook, ketemu dengan Ustaz Abdul Somad Official. Diklik isinya ceramah semua. Kemudian ketemu lagi dengan Cahaya Hati Real nantinya fanspage yang akan dibuat oleh teman-teman kita ya. Pas dibuka dia, dapat ilmu lagi. Tausiah dari Ustaz Haji Oktri. Ilmu yang bermanfaat sama arahkan dia, menuntun dia. Kemudian ada lagi tuh doa yang kedua. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, lewat air zam-zam yang ku minum ini tolong arahkan aku untuk dapat rezeki yang luas dan halal dan engkau berkahi. Banyak orang yang berangkat haji dan umroh, pulangnya itu biasanya dia akan menjadi orang kaya, tidak pernah jatuh miskin. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Haji Sulam tukang bubur naik haji. Masya Allah, iya kan? Walaupun itu dalam bentuk film, tapi kan itu kan real ya, dikisahkan real. Jadi tukang bubur berangkat haji awalnya, tapi pulangnya kaya raya, bertambah balias dah. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi itu yang ketiga doanya, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan soleh. Selama ini kita jarang mau beramal soleh, dikit. Maka ketika dapat minum air zam-zam, kita minta sama Allah, lewat air zam-zam ini sehatkan badanku ya Allah, kuatkan badanku ya Allah, dan izinkan aku bisa beramal soleh. Dan bahkan yang terakhir yaitu dari sifat. Nah, jadi wa syifa'a min kulli da'in. Ya Allah, berikanlah air zam-zam ini sebagai penawar, sebagai obat min kulli da'in, dari segala da'in itu penyakit. Min kulli da'in, dari segala jenis penyakit. Penyakit zahir yang tampak, walaupun penyakit yang tak tampak. Udah diperiksa sama dokter, Bapak sehat-sehat saja, nggak ada sakit, tapi si Bapak merasakan sakit. Ternyata apa sakit? Batin dan pikirannya. Dokter nggak bisa, manusia nggak bisa. Nah, yang bisanya Allah lewat air zam-zam tadi, Allah tenangkan pikirannya. Makanya banyak orang pulang haji, dia tidak lagi ingat dengan masalah dunia. Tapi jangan pula masalah hutang dilupakan. Tidak boleh sampai mati ya. Sampai mati. Bahkan luar biasa, man mata bidaini tadkhulu ila nar jahannam. Barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang, tempatnya di dalam kerak api neraka jahanam. Nah, makanya itulah wasiat seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Nak, kalau aku nanti jual rumahku untuk lunaskan hutang.
si anak, jangan pula perebutkan harta warisan. Nah, itu dia. Utang ayah aja belum selesai. Daripada direbutin mending lunasin utang ayahnya. Betul sekali. Nah, jadi itu mingkulidain dari segala jenis penyakit zahir maupun penyakit yang tampak ataupun yang tidak tampak. Terus wasakomin. Nah, wasakomin ini khusus dikhususkan juga oleh Nabi. Contoh, banyak kita yang sebelum berangkat tuh kena sihir, kena santet, kena bahkan sekarang ada orang ngajak kita untuk belajar ilmu yang mau menghipnotis. Hipnotis. Nah, jadi pada prinsipnya dengan mau meminum air zam-zam tadi kita minta tuh supaya Allah hilangkan tuh. Bahkan kalau bisa ditambahkan juga min kulli da'in wasaqamin birahmatika. Kita minta tuh kasih sayang Allah agar kita tuh lepas tuh dari belenggu iblis, setan dan bala tentara. Amin. Jadi doanya komplit banget. Benar. Kita doa. Maka memang itulah perlunya manasik, bimbingan segala macam itu, ya kan, Bang Wawan. Jadi itulah prinsipnya Bang Wawan. Tadi Bang Wawan tanyakan sifat tadi, memang luar biasa. Sudah dites kok Bang Wawan ini. Udah dites ya. Bang Wawan, nanti kita coba ya, kita pakai alatnya Bang Wawan. Ada tes kita, gitu? Ya, kita lihatkan sama jamaah nanti. Boleh. Kita ambil air aqua, kita nanti di tayangan berikutnya besok hari Sabtu. Boleh, kita akan bikin lagi live streaming membahas tentang air zam-zam. Akan lihatkan nanti kepada jamaah ada dari yang ini dulu lah, kadar ininya paling kecil. Mungkin air air ledeng atau air sumur bor diambil lagi, kemudian air SMS nanti kita lihatkan, air aqua mereknya aqua, kemudian kita letakkan levelnya air zam-zam. Aqua itu kan adalah air yang paling jernih katanya. Paling jernih, paling ini bagus katanya, paling ngetop di Indonesia katanya. Nanti kita lihatkan sama jemaah tuh, kita celupkan tuh, ada dua sentral listrik, kita kaitkan dengan lampu, ya kan? Listrik dan lampu, elektromagnetik nanti. Nah, kita celupkan ke dalam air sumur, kita celupkan ke dalam air SMS, kita celupkan ke dalam air aqua, kita celupkan ke dalam air zam-zam. Mana yang menghasilkan cahaya paling terang? Masya Allah. Dan jamaah akan takjub, ternyata ketika dicelupkan ke air zam-zam, Masya Allah. Kan Penasaran jadinya sahabat Cahayati dan Ayah Bunda nih ya. Nanti kita pokoknya setiap kita ada live streaming, Ayah Bunda dan sahabat Cahayati harus tetap pantengin kita ya. Masya Allah, luar biasa. Karena nanti ada berbagai macam tausiah dan juga ilmu pengetahuan yang dapat kita gali di sini. Nah, sekali lagi nih iklan dulu ya, boleh nih? Boleh ya. Buat Ayah dan Bunda dan juga sahabat Cahayati dimanapun berada, mungkin bertanya-tanya di mana dapetin air zam-zam pada suasana pandemi saat ini ya. Di sini di Travel Umrah Cahayati yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad depan Istana Baby, kami menyediakan banyak stok air zam-zam. Alhamdulillah. Ini harganya berapa Bi dengan botol segini Bi? Berapa ya? Pemirika yang tahu ya. Berapa? Kru? Ya, 30.000 ya kalau nggak salah ya. 30.000 rupiah. Diskon spesialnya hari Jumat 25.000. Hari Jumat buat Ayah dan Bunda yang mau datang ke Travel Umrah Cahayati untuk membeli air zam-zam. Harganya berapa nih? 25.000. Ini lebih kurang 100 mili. Sudah termasuk infak jariahnya juga buat pembangunan pesantren. Sudah termasuk infak jariahnya untuk pembangunan pesantren. Sebesar 5.000 rupiah. Sebesar 5.000 rupiah. 20.000. Masya Allah, subhanallah. Ayah Bunda, sahabat Cahayati, ayo yang mau dapetin air zam-zamnya kita tunggu ya kedatangannya. Hari ini ada potongan harga 25.000, 30.000, 5.000-nya didonasikan ke pembangunan pesantren di Japura yang kita lihat kemarin. Masya Allah. Insya Allah nanti sore kita bahas tentang tanah wakaf. Tanah wakaf. Ya. Kita akan berbicara tanah wakaf. Kita akan berbicara tentang jariah. Jariah, baik. Oke Abi, kita kembali lagi ke tema kita tadi. Masih ada waktu ini Abi kira-kira? Iya, alhamdulillah ya masih ada ya. Masih ada waktu ya. Kita
Sekarang baru jam setengah 11. Setengah 11. Jam 10 lewat 20. Lebih Iya. kurang sekitar 10 menit lagi ya. Lewat 20 berarti lebih kurang, kalau ke 30 menit kan sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi. Bisa lah untuk jawab satu pertanyaan ini. Ya, insyaallah. Mungkin ini ya Bi ya. Ada perwakilan pertanyaan ini dari sahabat Cahaya Hati yang ingin tanyakan sama Abi. Ini seputar tema kita tentang permasalahan haji dan umroh. Nah, di negara kita ini, di negara Indonesia ya kan berbagai macam kasus-kasus negara ya, berkaitan juga dengan politik ini ya dia. Ini mungkin salah satu bentuk traumatisnya masyarakat terhadap sistem pemerintahan negara kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kalau untuk segi kesehatannya tadi yang udah dijelaskan, mungkin pemerintah tidak mau penularan virus COVID ini meluas ke warga negara Indonesia yang berangkat haji ke Tanah Suci. Nah, lain hal lagi, pertanyaan dari masyarakat, apalagi ini jamaah haji yang udah bersemangat untuk menjalankan ibadah, dia sudah membayar lunas kepada Departemen Agama untuk perjalanan hajinya. Tapi ada sisi traumatisnya gitu Bi, karena pemerintah kita ini saat ini kan banyak yang terlibat kasus korupsi dan segala macam ya. Dan jemaah kita ini takut dananya itu tadi diselewengkan, sementara dia sudah membayar lunas. Kadang kan kasihan kita kan Bi. Itu menurut pandangan Abi sebagai ulama atau ustadz itu gimana tuh Bi tentang apanya? Subhanallah. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita minta nih dari sisi masyarakat dulu. Dari sisi jamaah haji dulu. Bahwa sisi jamaah haji, ketika kita sudah menyetorkan uang dan ternyata uang tersebut mungkin kita bawa ya, nggak usah langsung ke pemerintah. Contoh ada yang ke travel, diselewengkan sama travel, kemudian kita berangkat. Ketahuilah sesungguhnya ketika kita ikhlas, Allah sudah memberikan pahalanya haji ya, dan juga Allah sudah memberikan pahalanya umroh. Nah, sisi lain saat ini uang sudah kita setorkan pemerintah. Sementara kita lihat banyak yang korupsi segala macam, ya kan? Bahkan kita lihat tidak sedikit sekarang orang yang mengambil jabatan itu memang niatnya untuk itu. Masya Allah. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, sabar, ikhlas, karena orang beriman itu hanya dua. Iza syarro, apabila dia diberikan kemudahan, kelapangan, nikmat, fahuwa syakaro, dia harus jadi orang yang bersyukur. Wa iza dorro, apabila dia jadi orang yang istilahnya itu diberikan ujian, musibah, cobaan, maka dia fahuwa sabar, dia harus jadi orang yang sabar. Fa inna khairul lakum, maka sesungguhnya itulah yang terbaik untukmu. Jadi di sisi jamaah saat ini sudah nyetor, namun gagal berangkat, sabar, ikhlas. Nah, dari sisi pemerintah, terutama dari Departemen Kementerian Agama, kita minta agar bisa ditransparansikan dana haji. Amanah juga kalau memang dana haji itu ada di rekening, mungkin bisa dilihatkan transparansinya melalui media, bahwa uang itu masih ada. Atau kalau misalnya memang uang itu digunakan untuk maaf investasi, tapi gunakanlah investasi akhirat, jangan investasi dunia. Contoh Malaysia itu kan luar biasa tuh. Kenapa Malaysia itu mereka daftar sekarang hanya 5 tahun nunggu? Nah, kenapa? Mereka sudah booking hotel dari uang haji jamaah itu supaya mereka tidak terus dapat hotel yang jauh. Kenapa kita selalu dapat hotel jauh? Karena kita selalu telat tuh. Telat bookingnya. Bayarnya kita pas musim haji terus. Jadi kita nih pas musim baru bayar gitu ya. Jadi harusnya kita seperti contoh negeri-negeri seberang. Kenapa bis mereka bagus? Itu dari investasi. Pelayanannya bagus mereka. Betul. Jadi jamaah hajinya pun senang, bahkan reguler serasa VIP ya bahasanya gitu. Nah, jadi ini yang harus kita investkan gitu loh. Nah, kayak maktab. Kalau di haji itu kan ada maktab untuk Padang Arafah, maktab untuk Padang Musdalifah, maktab untuk Mina. Ya.
Karena haji itu ada sunnah, dan sunnahnya salah satunya adalah sunnah muakkad tarwiyah, baru wukuf di padang Arafah, kembali lagi ke Mina. Jadi tarwiyah Mina, wukuf Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, jadi maktab Indonesia biasanya saat ini selama ini dapat yang di angka masih 100-an. Adapun yang di bawah 100 itu pun yang haji plus. Ya, jadi kan jauh jaraknya Bang Wawan ya, jadi diinvestasikan ke sana. Nah, jadi tolong berikan pencerahan aja sih lewat media kepada pemerintah kita, lewat Kementerian Agama maupun lewat ini, agar jamaah itu tidak bersuuzon. Ya, ini nasihat juga buat jamaah haji, jangan bersuuzon. Ya, kita lihat tahun 2021 nanti. Ketika itu berangkat, berarti kita positif thinking bahwa uang itu masih dipegang dengan tonggak amanah. Amin ya Allah. Karena berat loh. Berat betul. Akhirat itu godaan paling berat itu, Abi. Karena kita dengar uang itu ada sebesar 153 triliun. Triliun, bukan ini lagi, Bi. Bukan miliar lagi. Bukan miliar lagi. Ya, triliun. Jadi itu berapa jamaah itu kalau dikirakan dia? Masya Allah. Nah, jadi seperti si jamaah sudah menanti lama, ya kan? Udah berharap. Haji plus sekarang antrian 7 tahun. 7 tahun. Haji reguler antrian sekarang 22 tahun. Ya kan? Penantian yang sudah begitu lama sabarnya ini kita obati dengan cara memberikan transparansi. Masya Allah. Ya, transparansi yang jelas. Insya Allah jamaah yakin kok. Masyarakat Indonesia kan yakin kok. Ya, asal jangan ada lagi wacana-wacana seharusnya diinvestasikan untuk pembangunan tol, untuk pembangunan ibu kota untuk pembangunan gitu. Jangan banyak investasi dunia. Nih gini, Bang Wawan sudah susah payah mencari rezeki dari yang halal. Kemudian Bang Wawan setorkan kepada cahaya hati gitu, atau lentera hatinya. Nah, Bang Wawan kemudian saya nih mohon maaf investasikan ke saham, obligasi. Saham kan cepat tuh. Kan riba jadinya. Nah, apa yang terjadi? Perkara yang riba akan dibalas dengan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang riba, apalagi orang yang sudah tahu. Fa'ilam fa'zanu biharbi minallahi wa rasul. Apabila kau sudah tahu bahayanya riba tapi masih kau lakukan, maka tunggulah azab Allah. Sama kita dengan menentang Allah dan Rasul. Kira-kira kita menentang orang tua aja murkanya dahsyat ya Bang. Apalagi menentang Allah. Masya Allah. Jadi orang-orang makanya banyak travel yang gulung tikar tutup karena uang tadi diribakan. Masya Allah, cuci uang namanya itu. Ya. Uang jamaah dicuci, dilarikan ke sawit, dilarikan ke ini. Nanti dapat keuntungan lagi. Ya Allah subhanahu. Amanahnya berat sih. Makanya itulah kita minta mudah-mudahan satu dari sisi jamaah sabar, ikhlas, husnuzon. Percayalah kepada Allah karena Allah itu ana inda zoni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku. Dari sisi pemerintah kita minta ya kan, karena pemimpin yang salah satu sabatun yuzilluhumullah yaumal zilla ila zillu. Ada 7 golongan manusia yang dapat naungan Allah. Dia tidak dihisab di padang mahsyar. Dia tidak perlu menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim dari Syai'ir Rambut yang dibelah 7. Dia tidak melewati padang mahsyar yang mataharinya sejengkal di atas kepala. Dia tidak lewat hisab yang susah. Dia dapat naungan dari Allah nih. Ibarat katanya Bang Wawan nih sedang duduk di bangku universitas, ya kan. Kemudian Bang Wawan selesai dengan predikat 4, contoh tinggi banget itu. Ya, maka ada perusahaan yang lirik. Perusahaan itu memberikan kemudahan buat Bang Wawan. Atau contoh, Bang Wawan maaf IPK-nya cuma 2,7. Aduh, rendah kali. Ya, tapi Bang Wawan seorang yang amanah, organisasi segala macam, baik, santun. Dan lihat selama ini apa yang sudah Bang Wawan prestasi di luar kampus yang mau berbuat. Akhirnya ada perusahaan ditariknya Bang Wawan. Itu kan naungan. Nah, samalah seperti berapa banyak orang-orang yang dihisab untuk campakkan ke jurang api neraka, tapi Bang Wawan tidak. Apa sebab? Karena Bang Wawan amanah tadi. Ya, amanah ini yang paling sulit ya. Menjaga itu salah satu sifatnya Rasulullah. Betul. Menjaga kepercayaan itu lebih susah daripada memulai. Masya Allah.
Apa itu? Ada sesuatu tuh yang di tempat. Oh iya, lupa. Maaf sekali. Abi, ini ada pertanyaan lagi deh, Be. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih dulu nih penjelasan Abi tentang kewaswasannya masyarakat dan juga jemaah yang gagal berangkat tahun ini. Mudah-mudahan pemerintah kita amanah dalam menjaga uang titipan jemaah untuk ibadah haji, dan juga mudah-mudahan masyarakat kita tetap selalu berhusnuzon kepada pemerintah, bahwasannya pemerintah tetap menjaga amanahnya atas titipan uang-uang jemaah yang akan dibawa besok untuk ibadah haji tahun 2021. Nih Abi mau nanya nih Bi, sebelum kita tutup acara, kalau dilihat ini kayak Ka'bah ya Bi ya? Ya betul Ka'bah lah ini ya. Kalau nggak tahu ini Ka'bah nih bodoh kali orangnya. Masya Allah. Gimana nih Jack? Lu ngapain Jack? Dia maknanya nih Bi. Ini kalau dilihat dari atas atap Ka'bahnya ini kayak ada lubang kecil nih Bi. Kalau boleh Wawan tebak, ini adalah celengan, betul ya Bi? Ya. Celengan. Ini bagus sekali ini Bi, harganya berapa nih Bi? Baik, pemirsa, para jamaah Cahaya Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari salah satu jamaah Cahaya Hati juga. Masya Allah, hasil ini kerajinan karya ya. Masya Allah. Kerajinan tangannya, ya. kerajinan tangan beliau yang luar biasa kita lihat ya. Dia buat dari kayu yang terbaik, dari jati di dalamnya. Kemudian dia timpal dengan lapisan kayu yang dilapisi emas. Masya Allah. Kemudian dia ukir tuh dengan apa namanya? Kiswah, bahasa kita kiswah. Terus dibikin ukiran-ukiran yang kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dinding Ka'bah. Dinding apa mirip banget dengan kain kiswah Ka'bah ya. Apa tujuan beliau membuat ini? Beliau ingin memberikan kemudahan buat masyarakat. Masya Allah. Ya. Jadi ibarat katanya kita pernah dengar kisah tukang lontong gulai paku. Tukang lontong gulai paku. Ini real ceritanya? Ya, kisah real. Bisa berangkat umroh setiap tahun. Coba bayangkan. Yang dia jual lontong gulainya pakai paku. Paku ya? Itu apa Mas Aryawan kayak Bang Owen gitu. Iya. Jadi ibarat katanya, kenapa kok bisa dia ini nih? Kok bisa umroh terus dia? Ya, tiap tahun. Kenapa itu? Jadi inilah dia nih. Ya rahasianya. Ya, jadi dia ketika saya sampaikan langsung nih dia ambil nih celengan Ka'bah. Ambil celengan Ka'bah. Nah, celengan ini kenapa Ka'bah ini kenapa dibolongin ini? Dia untuk celengan. Jadi ketika dia dapat rezeki setiap hari, contoh untungnya dia cuma dapat 100.000, nggak mungkin ya, tukang lontong untungnya 100.000, mesti lebih kan gitu. Iya betul. Dia bagi 3. Dia satu masukkan dulu untuk umroh dan hajinya. Umroh ya. Misal contoh dapat 100.000 bagi 3, berarti 30.500 ya. Ya betul, 30.000. Nah, dia masukin tuh 30.000. 30.000. Terus 30.000 lagi dia masukkan ke celengan masjid. Karena di tempat lontong dia ada. Setiap hari begitu ya. Iya, ada tempat ada kotak masjid numpang untuk supaya orang bisa sedekah infak di sana. Masukin 30.000. Dan 30.000 lagi itu yang disimpan untuk dunia. Terus sekolah anaknya, Masya Allah. Itu contohnya lah gitu. Iya. Mungkin 100.000 juga lontong. Betul, pasti untungnya besar. Lebih dari 100.000 besar. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Tapi apa yang tidak mungkin? Tadi kan kun fayakun. Oh iya, kun fayakun. Apalagi mana kosong sodakotun baliastar. Nggak pernah orang kaya yang dermawan ahli sedekah itu miskin yang ada tambah kaya raya, amin. Dia masuk itu sini. Akhirnya alhamdulillah berangkat. Di mana tempat lontongnya Ustaz? Kalau jamaah pengen tahu, di Simpang Harapan Raya Sudirman. Tempat kita makan kemarin bukan? Bukan. Oh yang di? Iya di dekat. Oh tahu, yang sebelah kiri? Iya di tempat mangkalnya mobil-mobil pangkal kelinci. Iya. Mobil apa namanya? Penumpang. Iya. Ibu atau bapak? Ibu ya? Ya. Masya Allah, itu jemaah kita Bi? Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka para sahabat, para jamaah, pemirsa Cahaya Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang memiliki ini gampang bawa. Gampang banget. Mudah banget. Iya. Ya, biayanya juga nggak terlalu besar. Iya, berapa tuh? Nah, tapi sebelum harganya kita mau sampaikan juga bahwa ketika dari sini. Iya, penuh gitu ya. Ketika penuh nih. Nah,
untuk membukanya bagaimana? Jangan dikampak ya. Ya, tidak usah dikampak. Sayang belinya mahal ya. Jadi dibuka sekrupnya. Oh, sekrupnya ada sekrupnya di bawah. Ya, di bawah nih sekrupnya di bawah. Dibuka. Kemudian dikeluarin isinya, bisa ditutup lagi, di skrup lagi, untuk nabung lagi. Sekali beli untuk seumur hidup. Masya Ini keuntungan celeng Ka'bah. Celengan yang lain sekali beli kalau penuh pecah. Ya, betul sekali. Karena ada celengan kucing waktu kecil ya, dikasih orang tua kan. Isinya cuma 50.000. Uang receh. Ya, receh semua. Nah kali ini nggak sekali beli untuk seumur hidup, bahkan bisa untuk 7 turunan amrul. Kalau nggak dimakan rayap. Ini kalau 7 turunan kayaknya bukan hitam lagi kayaknya Bi. Pink warnanya. Udah lucu ya Bi. Nah, harganya berapa Bi? Harganya bisa dimiliki oleh jemaah hanya sebesar Rp200.000. Rp200.000. Udah termasuk infak dan jariyah. Udah termasuk infak dan jariyah. Jadi harga ini hanya sebesar 185.000 rupiah, 175.000 rupiah. 25.000-nya kita donasikan untuk pembangunan pesantren Cahaya di Japura. Ya, jadi Cahaya Hati maaf tidak hanya menerima uang tok enggak. Jadi punya produk yang bermanfaat. Satu air zam-zam, betul sekali. satu lagi Ka'bah. Itu masih live ya? Kurma juga. Kurma juga. Jadi ibarat katanya tidak ada yang tidak bermanfaat. Kurma kita kurma apa nih Bi? Ada kurma ajwa, kurma khalas dan segala macam. Ya, buat jamaah semua. Jadi jamaah jangan beli di tempat yang lain. Kalau ingin dapat jariyah, beli kurma makan tapi dapat jariyah. Jariyahnya. Kurmanya habis, jadi kotoran. Iya, betul. Tapi masih ngalir jariyahnya. Masuk dalam kubur sampai penolong sampai surga. Kenapa? Nah, tadi 25.000 kita donasikan untuk pembangunan. Sebenarnya harga dasarnya berapa sih Ustaz? Harga dasarnya 200.000. Harga dasarnya 200.000. Kok dijual jadi 175.000, 25.000 donasi? Itulah Cahaya Hati. Bagaimana ibu, ayah, bunda bisa belanja dengan jariyah. Nggak rugi dong. Bagi Allah tidak ada yang tidak. Masya Allah. Urusan rugi untung tuh urusan Allah. Pokoknya Ustaz Haji Oktri the best. Masya Allah. Tidak, Allah yang the best. Allah yang menyentuh hati. Karena kan dia mukalibal qulub sabit qulub mana madini wa ta'ati. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati, istiqomahkan hati kami. Masya Allah. Jadi sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, ayah bunda, jika ingin berpartisipasi dalam pembangunan pesantren kita yang ada di Japura, kemarin kita tinjau lokasinya, udah kita ukur tanahnya, lebih kurang luasnya 4 hektar. Bisa berdonasi melalui belanja di Cahaya Hati, bagusnya Cahaya Hati Store ya. Bagus ya biar Cahaya Hati Store yang akan kita bangun nanti di sebelah, insya Allah. Amin ya. Doain aja ya bunda dan sahabat Cahaya Hati ya. Dengan berbelanja di Cahaya Hati Store bisa kita langsung mendermakan ataupun bisa langsung menjariahkan rezeki yang kita titipkan tadi untuk pembelian Ka'bah. Kita bisa menjariahkan langsung kita nabung tapi amal jariahnya tetap ngalir. Kita makan kurma, jariahnya tetap ngalir. Minum air zam-zam, jariahnya juga ngalir. Alhamdulillah. Masya Allah. Umroh, jariahnya juga ngalir lagi. Jadi bukan pulang umroh kita ibaratnya dapat umroh ke sana, dapat ibadah, terus sampai di sini kita ini lagi, bukan. Tapi kita udah dapat ibadah, jariahnya juga tetap ngalir. Karena keuntungan umroh yang didapat Cahaya Hati itu akan disumbangsikan langsung ke pembangunan pesantren yang ada di Japura. Betul sekali. Masya Allah. Cita-cita dari waktu saya pesantren, cita-cita di pesantren, Allah pengen juga punya yang seperti ini. Karena di sisa umur ingin menyelamatkan keluarga besar almarhum, mudah-mudahan yang terjadi di pesantren tersebut, dan tidak hanya ingin menyelamatkan almarhum tapi juga menyelamatkan seluruh almarhum wal marhumah, orang tuanya, para jamaah kita, ayah bunda kita, sahabat kita yang ketika mereka bersedekah itu ngalir pahala. Andaikan kuburan daripada salah satu orang tua jamaah tadi sedang dipenuhi binatang buas, diracuni itu dan bagaimana ya nanti sore kita bahas. Utamanya sedekah ya. Nah, jadi buat sahabat Cahaya Hati dan juga ayah bunda penasaran nanti sore kita bahas apa,
kita kasih clue, kita akan bahas tentang tanah wakaf. Nah, kita akan bercerita banyak tentang tanah wakaf yang baru kita tinjau kemarin. Masya Allah. Termasuk pembahasan kita tuh. Siap, insya Allah. Siap ya, Bia. Terus apalagi nih kira-kira? Oh ya, buat sahabat Cahaya Hati dan juga ayah bunda dimanapun berada yang masih live nonton live streaming ini ataupun masih sibuk dengan urusan lain, nanti pas lagi santai kita bisa tonton siaran ulangnya ya. Jangan lupa di subscribe dan juga di like channel Cahaya Hati Wisata Religi, karena di dalamnya terdapat tausiah-tausiah dan juga hiburan-hiburan musik religi dan juga obrolan-obrolan sehat yang bisa ayah bunda tonton ya di waktu senggang. Dan juga jangan lupa juga kunjungi fanpage kita Cahaya Hati Real, dan juga ada Facebook kita juga ya, ada Cahaya Hati Wisata Religi. Dapatkan informasi seputar umroh dan haji plus bersama Cahaya Hati yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad, depan Istana Baby, Pekanbaru. Amin ya Rabbal Ya, insya Allah langsung dijelaskan oleh ownernya, siap. Ustadz Haji Oktri. Siap, insya Allah. Sastrawan.